Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Manchester City versus Arsenal. Pekan ketiga, sisa 5 pertandingan lagi. Perebutan juara Premier League semakin terbuka berkat kemenangan Manchester City atas pemuncak klasemen sementara, Arsenal. Kini jarak poin antara kedua tim tersebut hanya 3 poin, namun City memiliki tabungan satu laga. Jika menang, selisih gol akan dihitung dan dua penghuni puncak klasemen tersebut juga memiliki selisih gol yang tidak jauh. Bermain di kandang, Man City tampil menyerang dengan menguasai possession sebesar 59% dan 15 tembakan berbanding 9. Namun The Gunners unggul sedikit dari nilai XG. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Pep Guardiola tidak mengganti winning timnya kala menang atas Chelsea sebelumnya. Sementara Arsenal memainkan Odegaard di tengah. Lini depan ada Kai Havertz yang diapit Eze dan Madueke di sayap. Man City build up dengan struktur 1-4-2. Terlihat fullback melebar maksimal yang bertujuan untuk stretch atau merenggangkan block press Arsenal. Guna menghadapi build up ini, struktur press Arsenal menggunakan dua presser dengan Havertz dan Madueke di depan. Rice naik untuk marking double pivot bersama Odegaard, sementara Zubi dan Eze bersiap untuk press fullback, tergantung ke arah mana serangan dialirkan. Gabriel atau Saliba akan naik untuk press Cherki. Ini membuat lini depan City berada di situasi 1 versus 1. Terlihat Arsenal lakukan press berbasis man to man. Dua pemain depan akan lakukan press ke dua center back dan kiper. Press melingkar untuk menutup salah satu center back, mengarahkan serangan ke satu sisi. Rice dan Odegaard naik untuk matikan double pivot. Eze di kiri terlihat merapat ke tengah lantaran serangan diarahkan ke area kanan. Gabriel juga terlihat hendak marking Cherki. Dengan struktur yang sama, kali ini Rodri rotasi turun ke area center back dan Guehi yang melebar. Namun terlihat pendekatan Arsenal sama, menutup salah satu center back agar serangan diarahkan ke sisi kiri. Di sini, Donnarumma memilih bola direct. Bola seperti tadi memang jadi alternatif karena di depan situasinya sudah 1 versus 1. Kusanov terlihat langsung kirim ke depan. Hincapi berhasil intercept, namun bola memantul dan dilanjutkan terobosan oleh Rodri ke Haaland. Pertahanan Arsenal terekspos 3 versus 3 dengan Semenyo yang bebas, namun sayang ia terpeleset. Selain lewat serangan direct, City juga punya taktik lain untuk lepas dari press. Terlihat Havertz hendak mengarahkan serangan City ke kiri dengan press melingkar menutup Kusanov. Eze juga terlihat merapat ke tengah untuk bersiap press ke arah kiri. Namun dengan satu sentuhan, Rodri kirim umpan melompati press ke Kusanov di kanan dan ia melakukan penetrasi. Pada laga ini, build up City lebih banyak yang berhasil daripada Arsenal yang terlihat pada statistik build up completion ini. Saliba dan kawan-kawan menggunakan shape yang berubah-ubah untuk kacaukan high press City. Di sini Arsenal build up dengan 4 back, namun Saliba masuk ke tengah. Double pivot didorong lebih naik sehingga nampak shape 4-1-2 dengan kiper. Mereka harus melewati block press 4 pemain depan City yang ditopang dengan 2 gelandang. Saat bola jalan, 4 pemain ini bisa langsung press seperti yang dilakukan Haaland hampir mendapat bola dari Raya. Tujuan utama press ini untuk menutup jalur passing pemain belakang Arsenal ke pemain tengah. Karena kerap tertutup, pemain belakang ataupun Raya banyak lakukan serangan direct ke depan. Di video sebelumnya sudah Ruang Taktik bahas soal Ryan Cherki. Ia sebetulnya bukan pemain kesukaan Pep Guardiola lantaran positioningnya yang sangat roaming kerap merusak struktur. Di shape attacking 3-1-6 ini terlihat Cherki berada di sayap mengisi pos Semenyo yang bergerak ke tengah bersama Bernardo untuk menopang Haaland. Pep pernah mengatakan ia lebih suka Cherki berada di dekat gawang lantaran ia punya skill set untuk bermain di ruang sempit. Lihat saja percobaan sebelum golnya.
Ia bisa menemukan ruang sempit dan terima bola dari Bernardo, serta lakukan penetrasi meski dikepung 4 pemain. Situasi yang sama, Cherki lakukan dan jadi gol. Diawali bola muntah dari Hincapie yang diamankan Nunes dan jatuh ke Cherki. Dari posisi yang sama, ia sudah dikepung 3 pemain, namun tetap lakukan penetrasi. 1 lewat, 2 lewat, 3 gagal melakukan blok tendangannya dan gol. Namun keunggulan ini tidak bertahan lama lantaran blunder yang dilakukan Donnarumma. Diawali throw-in yang diarahkan ke Donnarumma, ia mendapat tekanan dari Havertz. Kiper asal Italia tersebut sebetulnya tidak salah kontrol, namun ia tidak menduga Havertz sedekat dan secepat itu untuk menyerobot passing yang akan dilakukannya 1-1. Pasca gol ini, situasi transisi dipakai kedua tim untuk ciptakan peluang lantaran alotnya pertahanan. Man City bertahan dengan shape 4-2-4 yang kompak dan akan mengikuti ke arah bola berada. Seperti saat berada di kiri pertahanan ini, mereka merapat ke kiri dan membiarkan Hincapie punya ruang yang luas di kanan. Ketika ada pemain yang masuk lewat half space pun akan diikuti oleh gelandang sehingga struktur berubah namun situasional. Struktur ini juga memaksa Arsenal menaruh lebih banyak pemain di belakang. Terlihat shape 3 back di belakang, 2 fullback rendah dan 1 gelandang lantaran melawan 4 pressure City, ditambah 2 gelandang mereka selalu bergeser mengikuti bola. Saat Arsenal mencoba lakukan switch pun, back dengan cepat menutupnya. Situasi transisi jadi solusi untuk ciptakan peluang saat pertahanan belum terbentuk. Cherki tetap jadi tumpuan serangan. Seperti saat menerima bola duel dari Rodri ini, ia terus merangsek masuk meski dikepung banyak pemain. Pemain nomor punggung 10 ini sodorkan ke Semenyo, namun masih bisa dihalau. Situasi serupa juga terjadi pada babak kedua. Haaland mendapat bola mispas lalu diberikan ke Cherki. Terjadi situasi 3 versus 3 dan Cherki kembali lakukan penetrasi. Terobosan ia berikan ke Semenyo, namun masih digagalkan Gabriel. Arsenal juga memanfaatkan situasi transisi ini. Mosquera memenangkan bola lalu berikan ke Madueke sambil terus bergerak ke depan untuk menerima operan kombinasi. Ia lanjutkan dengan crossing namun masih dihalau back City. Kembali dari berhasilnya mereka ganggu build up. Guehi nampak tidak menyadari jika Martinelli datang dengan kecepatan dan berhasil merebut bola darinya. Diubah jadi serangan transisi ke Eze, diteruskan ke Odegaard yang datang dari lini kedua. Ia berikan bola ke Havertz, namun digagalkan Donnarumma. Kali ini pertahanan City belum terbentuk dan memilih drop ke belakang membentuk 5 back. Ini membuat ruang di depan back lebar yang dimanfaatkan Eze. Terima bola dari Odegaard, ia langsung balik badan dan kirim tendangan kaki kiri yang membentur tiang. Ini adalah PR Arsenal di beberapa pertandingan terakhir, yaitu konversi peluang. Saat high press terlewati, Arsenal akan set up bertahannya dengan 2 gelandang yang rapat ke backline dan akan merespon dengan marking saat ada pemain yang masuk. City menggunakan beberapa cara untuk membongkar pertahanan di blok rendah. Wide overload dan rotasi terlihat di sini, di mana Nunes, Cherki, Semenyo di area half space, dibantu dengan Doku yang roaming hingga ke sayap. Mereka lakukan kombinasi umpan dan Semenyo masuk lewat half space untuk terima operan Doku. Namun terlihat Rice sigap turun untuk menutup. Kembali wide overload kali ini di sayap kiri. Doku menerima bola, direspon Orili yang masuk ke half space. Doku lakukan 1 versus 1 dan Orili lepas. Terima bola terobosan, ia lanjutkan dengan cutback. Sayang peluang ini mentah dan memantul tiang gawang. Peran Orili yang kerap menyerang half space memang berbahaya dan ia jadi kerap support Doku kala lakukan 1 versus 1. Kombinasi dilakukan antara Guehi. Orili kemudian ke Doku untuk ciptakan situasi 1 versus 1 baginya. Mencoba sedikit dribble, kemudian winger asal Belgia tersebut berikan bola ke Orili di half space yang masih overheat. Kembali half space jadi celah untuk masuk ke pertahanan. Dari bola di sayap, Nunes inverted dan masuk melaluinya. Ia menerima bola, lalu kirim cutback yang masih bisa dihalau. Half space inilah jadi awal gol yang mengantarkan City menempel The Gunners di klasemen.
Diawali Donnarumma yang lakukan quick throw saat press Arsenal belum terbentuk. Dan pemain yang dituju adalah Orili yang kerap penetrasi menyerang half space. Ia berikan bola ke Doku dan masuk ke pertahanan untuk mencari ruang di half space. Doku cut inside dan menemukannya. Dilanjutkan operan ke tengah yang gagal disambut Rodri, namun berhasil diceploskan Haaland. 2-1. Kegagalan Arsenal menjaga half space jadi faktor tambahan kekalahan. Dan seandainya Arteta tidak mampu menemukan problem di lini depan, jarak dengan City ini semakin bisa terpangkas. Apalagi mereka juga butuh goal difference jika poinnya sama. Sebaliknya, pasca tersingkir dari UCL, Pep tidak terlalu pusing melakukan rotasi. Cherki pun semakin akhir musim semakin menemukan performa terbaiknya dan bisa jadi pemain pembeda di musim ini.